saya rembukan kepalanya. Duh, di sini udah berapa lama, Halo Sobat Javanika, dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi bareng kita berdua ya Om, Ya. di tayangan Gerbang Antar Dimensi Kisah Tanah Jawa. Dan malam hari ini kita sudah berada di sebuah bangunan bekas, dulu dibangun oleh Belanda. Ini kalau kita katakan lokasinya ini antara Jawa Tengah dan Jawa Barat ya Om. Iya, benar. Dan bangunan ini sebenarnya belum sempat kita survei. Iya, jadi kita on the spot ya, sempat kali ini, dan ini cuaca kurang mendukung. Iya, gerimis-gerimis. Kita malam dan gerimis. Mungkin ada baiknya kita ceritakan di dalam. Boleh. Ya. Karena di sini bangunannya juga cukup unik. Iya. Kalau kita lihat logo di sebelah kanan kami, itu khas ya Om. Khas. Ada sayap, kemudian ada roda-rodanya. Iya. Nah, apakah bangunan ini ada kaitannya dengan kereta api atau ternyata bukan? Nanti kita akan coba jelaskan di dalam. Yuk teman-teman, ayo Om. Yuk kita masuk. Oke, baik teman-teman Javanika semuanya, kita sudah pindah lokasi ke dalam. Lebih enak ya Om. Iya. Soalnya tadi di luar cuaca nggak menentu, hujan terang. Akhirnya bangunan ini secara sebenarnya sengaja atau tidak sengaja Om kita memilih ini. Kan tadi kita sambil lewat terus Om Hao, itu apa kayak gitu. Oh, Iya, sebenarnya tidak sengaja ya ke sini. ini baru awal Om. Iya. Sebenarnya ke sini tidak sengaja. Tujuan kita sebenarnya hanya lewat ya. Tapi tadi ketika kita lewat itu seperti ada yang memanggil. Nah, itu. Dan seperti diarahkan ke sini. Alhamdulillah pengelolanya juga membolehkan. Oke. Jadi ini benar-benar on the spot. Tidak direncanakan, tidak ada development, tidak ada riset. Dan ini langsung hari ini juga tadi saya coba mencari-cari di literatur Belanda dan akhirnya menemukan. Oh, udah ada ini ya, titik cerah. Iya. Tempat apakah ini memang sebenarnya? seperti sudah jodoh. Jadi tempat ini memang mengalami banyak alih fungsi. Oke. Iya. Dibangunnya memang di awal abad ke-20, ditujukan untuk gedung perkantoran administrasi perusahaan perkebunan. Perkebunan. Iya. Oke. Di mana waktu itu memang di sini adalah lingkungan perkebunan. Salah satunya adalah perkebunan tebu. Berarti Jadi kalau untuk mengolah pabrik gula. pabrik gula. Iya. Oke. Kemudian tadi kalau kita coba melihat lagi logo yang ada di depan Om, biasanya kan logo sayap itu identik sama kereta api. Iya. Cuman kalau tadi kita perhatikan rodanya itu kan bukan bentuk roda, tapi bentuk gear, bentuk gerigi. Itu apa memang menandakan sesuatu atau gimana? Ya itu sebenarnya bentukan dari politik industri waktu itu. Oke. Karena mengingat di sini adalah industri gula. Kemudian tentunya kalau dalam industri gula tidak jauh dari sarana angkut. Diperlukannya kereta api. Tapi kereta api yang di sini itu dibukanya 1917. Ya, jadi menghubungkan antara stasiun yang ada di sana dengan kompleks pabrik gula yang ada di sini. Dan lebarnya ini biasanya kan 1067 mm. Yang ini tuh 700 mm. Jadi gauge-nya itu lebih sempit.
Ya ya. Ya. Kemudian menjadi untuk administrasi perkebunan untuk pertanian, di mana namanya adalah Namluzi Vennootschap Landbouw titik maskapai, gitu. Jadi memang perusahaan atau maskapai PT perusahaan maskapai pertanian yang ada di daerah ini. Oke. Gitu. Terus saya juga menangkap bahwasanya ini juga dipakai untuk beberapa penampungan berikutnya. Dan fungsi yang terakhir itu adalah untuk pabrik tepung aci. Oh iya. Iya, tepung aci itu tepung tapioka ya? Kayak tepung kanji. Tepung kanji ya? Yang buat cilok gitu. Oh iya. Ya, tetapi dalam peristiwanya ini kan tentunya jika bangunan ini ratusan tahun ya, itu mengalami beberapa kejadian dan peristiwa yang pernah ada di sini. Ya pastinya. Tentunya di era kolonial, kemudian Nippon, di era aktual atau kontemporer, yaitu salah satunya pertengahan 60. Kemudian setelah ini masih beroperasi dan setelah ini ditinggalkan. Oke. Masih ada beberapa spot titik di sini yang masih diberikan sesaji sampai hari ini. Dan ada kaitannya juga dengan bekas pabrik gula yang ada di sebelah sana. Kemudian bekas Harurel. Kemudian di sana ada satu sungai juga. Yang memang karena kejadiannya itu sudah banyak banget ya. Ini nanti akan kita ambil layer-layernya yang sesuai yang mana akan kita tarik gitu Mas. Sobat Javanica. Ya, Sobat Javanica semuanya, karena kita memang sebenarnya minim ya Om, walaupun tadi Om bilang sudah dapat 1-2 sumber, tapi memang kita benar-benar benar-benar dalam tanda kutip ini tidak sengaja gitu dapat tempat ini kayak gitu. Banyaknya gangguan-gangguan itu yang terkadang orang kesini cuma seperlunya bekerja kemudian pulang. Nah, jadi konotasi 30 tahun itu mereka menguji orang ketika di sini itu bisa betah lama atau tidak itu. Berarti kalau dalam waktu 30 tahun katakanlah nggak ada yang betah, berarti ada something yang membuat orang-orang tersebut pergi dari sini kan? Mungkin nanti akan lihat satu atau dua hal. Karena kalau kita mau nge-explore semua, mengingat kita juga minim minim sumber, jadi nanti pelan-pelan Om dibatasi karena ini hari pertama kita syuting gitu. Iya, oke. Yuk teman-teman, Om sudah mulai ini keringetan. Ayo. Unduran. Loh, lagi sini masuk sini. Permisi. Umum kalau boleh saya tanya, ini sama yang ruang sebelumnya kan sebelahan sebenarnya. Tapi kok yang auranya, perasaannya kok beda ya? Ini capek banget Mas. Jadi memang setiap tempat yang ada di sini itu layer-layer astralnya itu berbeda-beda. Jadi kalau tadi kita sana memang ibarat kata kita mau masuk prolog dulu ya, mau masuk abstrak gitu kalau dalam ini isi. Itu menceritakan tentang sejarahnya seperti apa. Kemudian ketika kita berada di sini, itu yang dominan mengisi itu berasal dari luar, dari jalan. Iya. Saya coba sambil ini ya gambar ya, nanti apa yang dapat. Ya memang saya menangkap ini sih Mas. Ini akan terbagi dengan bermacam-macam teritori yang saya tangkap. Terus teritori yang ada di sini itu memang sosoknya itu merayap, melata, berlendir. Kemudian saya menangkap di belakang ini Mas, tumpukan-tumpukan ini itu banyak kepala manusia ya. Iya. Kalau Om yang rasakan itu era apa kepalanya itu? Zaman Nippon kah biasanya? Enggak, ini baru. Oh, baru. Iya, jadi ini berkaitan dengan jalan yang ada di depan. Karena di situ seperti banyak satu kasus-kasus kejadian kecelakaan. Dan secara entitas energi
itu terserap masuk ke sini, Mas di Sobat Javanica. Dan ini mengatakan ya bahwasanya bentuk dari seperti yang membuang sesaji ataupun membuang perangkap-perangkap untuk tujuan mencari kekayaan tertentu. Dan mereka yang sudah menjadi korban itu kemudian ditarik masuk ke sini. Ditarik itu berarti kan ada something yang menarik, berarti ada penguasa atau semacam. Penguasa, iya, karena sebenarnya yang terjadi di sini lebih berat di kepala ya, dan kemudian sosoknya ini kadang bisa merayap melingkar gini, Mas. Dan saya lihat juga keluar dari sini juga, dari ujung sini. Mungkin boleh ini Om ditunjukkan spot yang Om rasakan, pastinya yang ada kepala-kepala tadi di mana? Jadi posisi di sini sih seperti apa? Melayang gitu. Posisinya itu memang turun dari sini kemudian membawa gini loh, Mas. Kayak membawa. Jadi di bawahnya itu seperti ini, pakai tangan gitu turun. Yang di jalan raya, di depan ada jalan raya, itu memang yang ditarik ke sini karena kecelakaan murni atau memang orang yang disasar dalam tanda kutip ya, mohon maaf, sebagai tumbal kayak gitu? Iya, lebih ke memang tumbal, kemudian juga mereka yang diambil ini random dan rata-rata bukan orang asli sekitaran sini. Begitu? Begitu. Dan ini Mas kita gak ketarik ke sini. Ini dingin banget. Ini Sobat Javanica Mas di sini tuh dingin banget. Boleh ini ya, saya ikut ngerasain ya. Tangan kanan atau tangan kiri? Bebas. Kanan aja. Oh, kanan. Iya. Bentar, saya bandingin. Penasaran aku. Berbeda. Ini dingin. Iya, beda. Iya kan? Ya coba Mas di sini dapat gambaran apa? Enggak, serius, ini dingin. Ya coba Mas Di ceritakan dapat gambaran apa? Ini tumpuk-tumpuk ya. Residualnya itu bercampur-campur. Iya. Pada nggak pakai baju, ada yang telanjang gitu, kemudian tubuhnya itu nggak lengkap. Kalau yang ini ya, yang saya rasakan sekilas saja. Lalu ada anak kecil juga kayaknya. Aduh. Aman. Stop nih. Panjenenganipun sinten? Warga ingkang melintas teng jalan mriku. Nggih. Aduh. Kayaknya kecampur-campur, Bro. Nuwun sewu, nyuwun ngapunten meninggal teng jalan seberang mriku. Yang makan, Bro. Pelan-pelan. Di sini sangat tidak. Oke. Untuk mencari mangsa. Katanya dia yang suka cari mangsa. Kalau nyari mangsa biasanya di jalan depan atau ada tempat lain, di sumur atau di sungai, cuman di jalan aja. Kenapa kok mencari mangsa, kenapa? Saya rembukan kepalanya. Aduh. Di sini udah berapa lama, kita di sini mau cerita. 40 tahun. 40 tahun. Iya, oke. Siap, Bro. Sendiri, di sini sendiri atau banyak temennya, banyak yang seperti kamu, seperti jenengan, cuman sendirian. Kenapa di sini tadi kenapa dingin? Dirasakan ini masih dingin banget. Kenapa? Kamu mau cerita nggak? Jenengan mau cerita? Kenapa dingin sekali? Saya ikut merasakan dingin ini. Dingin, Bro. Ya. Dingin, lebih dingin ini, Bro. Ya, terlepas. Hah? Tak lepas. Jadi dingin banget, Bro. Iya, Mas. Tadi cepat tak tarik, cuman saya mintanya satu saja. Jadi di sini tuh asli ini dinginnya kayak ini, kayak AC. Kayak AC ya, blower.
Nanti yang lain kalau mau ngerasain Jadi apa mas? boleh. Jalannya itu merayap gitu loh. Heeh. Merayap terus yang saya lihat tuh kadang kalau nyari mangsa ya ditabrakin truk. Oh. Jadi kayak dia itu bisa nyerupain kayak kucing gitu loh mas Di. Oh kayak mak seliwer lewat kayak atau gitu ya? kayak guguk gitu. Mbah atau apa mungkin? Enggak ke hewan. Oh hewan. Oke, oke. Jadi terkadang kalau ada orang malam mabuk nih, contoh, beliau bilang saya hanya bisa menyesatkan atau mencelakakan orang itu yang pusing, mabuk. Oke. Tapi yang nanam ini jahatnya bukan orang sekitar sini. Jadi kayak orang dari tempat lain terus ngebuang sesuatu untuk nyari pesugihan. Iya. Gitu. Dan beberapa kejadian-kejadian itu terjadi di malam-malam tertentu. Jadi ada pasar wetonnya sendiri. Dan kejadian yang paling banyak itu kepalanya hancur, ada yang kelindes, ada yang kena kehantem, macam-macam gitu mas. Dan anehnya kalau kejadian itu kan biasanya ngeluarin darah tuh, ini enggak. Jadi cuman terus pecah semangka. kemana? Lah itu katanya di gitu ya. Terus yang di bawah itu pecahan kepalanya itu yang tadi ditumpuk di sini gitu. Dan saya melihat ada orang yang waktu itu kejadian jam 2 pagi, laki-laki perempuan boncengan. Mereka dikatain suami istri juga bukan, pacar juga bukan. Oh Ya, cuma iya kayak itu kita loh. tahu lah. Mabuk mas, yang laki mabuk, yang cewek mabuk. Dari arah timur mau ke barat. Karena di situ itu ada tikungan, ada truk dari berlawanan arah. Kemudian setelah tertabrak itu yang meninggal tuh yang dibonceng, yang cewek. Yang ini? Yang laki-lakinya hanya luka biasa, maksudnya karena yang bonceng. Kemudian kejadiannya ini memang salah satu seperti tabrak lari. Nah, katanya yang nyetir truk itu ngelihat ada hewan seperti menyerupai guguk warnanya hitam, dia nyebrang cepat. Jadi otomatis banting setir ya? ke arah kanan dan berlawanan dari arah itu ada motor yang waktu itu penumpangnya yang ngendara itu lagi kondisi nggak sadar, dalam artian karena pengaruh alkohol, dan itu meninggal seketika, kemudian dibawa ke sini dalam artian energinya ditarik ke sini. Itu mas. Kalau saya mau ngeliatin Om gambar, ya, ada nggak yang seperti ini? Iya, itu tadi yang sempat ke saya. Oh gitu? Iya, tapi bentuknya itu sebenarnya lembek gitu loh. Iya. Nggak utuh kayak manusia itu nggak ada tulangnya. Terus ini merayap. Dapat ceritanya di sini, kita cukupkan nanti kita geser ke sana. Karena bedanya setiap teritori pasti beda. Tapi yang ini sudah beres ya? Udah. Oke, yuk teman-teman kita geser. Ada yang lembek-lembek. Yuk Om, gimana? Aman? Udah lah. Aman. Yuk. Oke, yuk teman-teman. Wow, ini internetnya agak bahaya Om. Iya. Loh, ada yang lempar. Mana? Ada yang lempar. Di sini baunya juga ini ya, beda ya sama yang tadi. Sebenarnya yang pertama ketika masuk sini itu suasananya dingin banget. Dingin-dinginnya itu khas ya. Ini sebenarnya sudah mengalami banyak renovasi. Tempat ini sudah mengalami banyak sekali renovasi. Jangan. Oh ya, keinjek. Terus dominasi yang ada di sini itu energinya feminim. Feminin. Iya. Oke. Ini mengingatkan kita kalau kita penelusuran ke bekas-bekas pabrik gula. Berarti kayak ada yang apakah itu kayak semacam Nyai Dino, Nyai Sawer seperti itu ya, yang badannya ular, nanti kepalanya manusia seperti itu. Iya, di sini juga ada. Cuman satu gambaran yang saya lihat itu ketika tadi sebelum kita masuk sini memang kita menemukan sosok ular sebenarnya. Tapi ini adalah kerajaan menurut saya. Kerajaan gaib. Iya, ada satu singgasana di sini dan beliau yang ada di sini ketika bangunan utama pabrik gulanya sudah tidak ada, sama sekali sudah tidak ada. Entitas yang tetap ada di sini akan mencari satu tempat yang itu masih ada aura dari masa lampau. Contohnya bangunan ini kan ada kaitannya dengan kantor perkebunan tanaman waktu itu. Ketika ini sudah tidak
dioperasikan dan tempat aslinya sudah tidak ada, akan terserap masuk ke sini semua. Jadi beliau ini memiliki satu entitas yang besar, di mana setiap beberapa kejadian-kejadian seperti kecelakaan, bahkan pembuangan jenazah, pembuangan mayat ya, yang terjadi di sungai yang ada di sebelah sana, akan tertarik di sini. Jadi penuh. Kalau kita lihat, dan saya melihat di pertengahan tahun 60, tempat ini juga dipakai untuk internal. Gitu. Jadi ada beberapa orang yang diinterogasi dan diikat di sini pasti. Jadi ini biar nggak kecampur residual energi dan juga cerita-cerita yang pernah di atas ini harus kita pilah-pilah dulu. Saya penasaran Om. Ya. Saya ingat benar tadi yang di ruangan sana Om bilang ada korban-korban yang ditarik ke sini. Nah yang di sini Om bilang tertarik ke sini. Ini memang ada beda konsep. Yang sana memang menarik, yang sini sebenarnya nggak menarik, tapi memang tertarik dengan sendirinya ke sini atau bagaimana sebenarnya? Jadi sebenarnya bentukan dari kawasan ini ya. Kawasan ini sendiri itu menarik. Jadi ketika di jalan sebelah sini sampai sana ya, menjadi red line dari suatu areal terjadinya banyak kematian di situ, baik yang disengaja maupun tidak. Entitas-entitas gaibnya itu kemudian dengan mudah terserap masuk ke sini, itu pasti. Dan memang saya merasakan macam-macam, ada yang dendam, kesedihan, ingin balas dendam, amarah, minta tolong, semuanya bermuaranya di sini. Bahkan dari sosok yang masih kecil sampai yang sudah tua itu ada. Berarti kayak ada gravitasinya gitu ya dalam tanda kutip. Oke Om. Nah kalau saya coba ikutan ini Om, merasakan. Coba habis ini Mas. Jadi ketika tadi diceritakan ini merupakan bangunan Belanda, malah memori-memori kekolonialan, kebelandaan itu malah tipis banget, gitu. Kayak didominasi dengan ya hal-hal yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama kolonial Belanda kayak gitu. Ya karena mengingat tempat ini memang banyak ini ya, dalam artian di sini tuh layar-layarnya tuh tebal gitu. Dari pernah dipakai untuk kantor, kemudian untuk penyimpanan, kemudian untuk pabrik, itu pasti meninggalkan banyak energi-energi yang tersisa ataupun yang tertinggal, sehingga macam-macam itu mesti yang ada di sini. Dan ini juga untuk teman-teman yang nonton di rumah, tentunya ini juga terbuka. Dan pastinya kalau mengikuti titik-titik ini tidak akan bisa fokus ataupun dengan apa yang kita ceritakan. Tapi kalau pingin fokus, justru malah akan melihat peristiwa lainnya, ada yang tidak sempat untuk kita ceritakan. Seperti itu. Jadi ini terbuka juga. Dan tempat ini kemudian sudah membuka akses ketika hari ini kan belum tentu diupload ya. Kita ngambil gambar sekarang, mungkin 1 bulan kemudian itu rekamannya masih masuk, dan akan secara halusnya penontonnya itu akan ke bawah ke sini. Berarti semacam dengan kita melihat tayangan ini nantinya itu kayak membuka akses gitu ya, dari rumah masing-masing ke dalam sini kayak gitu. Seberapa ini sih Om, kalau boleh saya tanyakan, seberapa beresiko seperti itu ketika sebenarnya ini aman-aman aja atau ternyata kita harus waspada juga ketika kita ikut merasakan apa yang sedang dilihat di tayangan ini kayak gitu. Iya, sebenarnya resiko di sini itu lebih kalau kepekaan kita memiliki satu sensitivitas gitu ya tertentu ya. Dan ini untuk Mas D, coba dirasakan cerita sembari saya coba melihat ke sini. Jadi ini nanti mungkin saya mau ke sini sebentar, saya coba mau tarik sesuatu, ceritanya apa, nanti Mas D coba merasakan sendiri posisimu di sini. Waduh, gitu ya. Jaga dong, satu orang jaga dekat sini. Jaga satu orang dong.
Jadi banyak anak kecil sih. Kok ini ya, aku ngeliatnya kayak dirimu yang ditarik ke sana ya malah. Iya. Jadi nanti aja. Saya sempat masuk ke sana, kemudian saya dikembalikan lagi. Dalam artian kalau saya mencoba untuk mediumisasi di sini memang yang masuk banyak banget. Sosok beliau yang ada di situ menyatakan nanti kamu nggak kuat. Jadi dikasih informasi ya. Ini ke golongan anak-anak kecil, tapi bukan untul ataupun tuyul ternyata. Tapi apa? Saya melihat ya satu kejadian yang ada di sungai sana. Itu terkadang ada pembuangan mayat. Itu tidak melulu tentang mayat orang dewasa, tetapi kebanyakan hasil aborsi. Gitu. Terus komunitas kemudian yang menghuni di sini itu adalah bayi bajang atau anak ambar. Dan memang bentuknya itu anak-anak. Mereka bertumbuh di sana, tapi mukanya sudah tua. Iya, jadi badan ini, tangan kaki masih bayi, itik-itik kayak gitu. Ada yang gini sih Mas bentuknya. Tapi ini raut mukanya itu udah mukanya tua. Oke. Terus ada yang masih ada ini, berarti mungkin bisa ari-ari ya. Oke. Masih gini sih. Terus ngambil kayak main air gitu. Saya nggak tuh suka main air Mas. Tapi mereka selalu menyeka air mata. Ada satu cerita itu, ini sudah lampau sebenarnya, tapi saya mengambil satu sampel. Itu berasal dari satu orang yang sama, tetapi 3 kali melakukan tindakan aborsi. Wih. Dan di sekitar sini? Di sekitar sini. Tempatnya sama, sehingga saya melihat 3 bersaudara itu sosoknya bayi bajang. Gitu. Jadi ada yang segini gitu loh Mas. Mereka menyatakan dari ibu bapak yang sama, dan bejatnya sekali ya kalau saya lihat itu salah satu korban dari hubungan gelap yang dilakukan anak-anak ini masih muda, masih sekolah. Ya, dan mereka menyatakan tidak terima, dan mereka bilang orang tua kami memang sudah mati dengan kena karma buruk mereka. Ya, tetapi kami akan tetap kemudian menghuni di sini dengan saudara adik-adik saya, mereka bilang gitu. Dan ternyata mereka seperti di cloning jahatnya. Jadi karena menyimpan satu residual energi ataupun memori yang menyedihkan dan penuh dengan dendam oleh kalangan-kalangan makhluk astral yang ada di sini yang sebelumnya itu diserupakan. Jadi kalau yang asli itu sosoknya memang bayi merah, tapi yang ini merah banget kayak Red Devil gitu loh Mas Di. Dan itu yang membawa efek negatif yang kadang menampakkan diri kalau siang, bahkan siang pun mereka masih beraktivitas gitu. Aduh. Gimana Om? Mau lanjut cerita apa? Ada yang masuk? Aman. Oke. Kau mau bisa cerita sambil berdiri tegap. Oh, ini yang ini kalau boleh saya tanya, adik yang bayi bajang tadi, nggih di sini. Oke. Apa saja Mas Di? Ya, berarti Om, aku juga berat. Ya? Makanya. Ya, jadi tak ceritain aja ya kalian. Mereka itu berpesan ketika melakukan kayak gini juga harus tahu ya sebab akibatnya, karena itu mungkin dianggap sesuatu hal yang udah deh ini tak luruhin, tak buang, masih 2 bulan, 1 bulan masih gumpalan darah. Memang ruh akan ditiupkan kan setelah ini ya, tapi itu juga salah satu tindak pembunuhan. Itu mereka bilang seperti itu. Dan kalaupun kalian ibarat kata pingin seperti itu ya, nanti setelah nikah maksudnya ada satu pertanggungjawaban, karena
kami ini kemudian menjadi satu entitas yang apa ya Mas, yang nggak jelas itu loh kehidupannya. Jadi kematiannya gitu. Jadi memang secara spirit kemudian bisa terlahir lagi ataupun nanti akan menjelma gitu ya. Tapi secara sifat kesedihannya itu di copy paste sama yang ini ya, untuk dimanfaatkan. Dan mereka bilang kalau terkadang energi kita itu semakin kuat ketika ada orang kesini untuk memuja kami. Jadi saya lihat ada beberapa orang yang ingin mupu anak bajang atau ingin mengadopsi dengan diberikan sesaji-sesaji, bahkan makanan anak-anak, dan juga diberikan dupa gitu. Tapi yang kalian bawa itu bukan spirit anak-anak ini, tetapi justru sosok astral yang diserupakan gitu loh Mas Di. Jadi seperti ini ya, celaka gitu loh maksudnya Sobat Javanica, ketika yang dibawa ini ternyata sosoknya ini hanya menyerupakan diri gitu, dan memanfaatkan entitas kami anak-anak kecil yang nggak tahu apa-apa katanya gitu. Dan itu mungkin kalau dilihat di terawang secara visual itu ya sama ya sosoknya. Iya, bisa dibedakan. Susah ini ya, susah. Ini asli, ini KW. Iya, dan ini sebenarnya sudah satu tempat. Ketika mau ditempati harus memang diruat besar-besaran. Ini ya, karena kita agak ke sini ya. Kita akan ini akan kita bawa, tapi coba akan kita ambil. Jadi apanya Om yang dibawa? Enggak, maksudnya ini beberapa masih gitu ya. Saya menangkap ketika ini dulu masih aktif ya. Pernah terjadi satu kecelakaan kerja juga Mas. Yang wajar lah kalau pabrik ada kecelakaan. Di mana kejadian ini terjadi ketika pengelola baru itu tidak percaya dengan selamatan. Ada satu yang di sini dulu masih, ini kan untuk pabrik tepung ya waktu itu. Ada seperti naro-naro itu loh Mas. Misalkan ada rak, ditaruh agak tinggi. Saya melihat kejadiannya masih pagi jam 9 gitu, naik. Terus orangnya ini mungkin karena lalai ataupun tidak fokus, tangga yang dipasang untuk naik itu merucut, kemudian terjatuh, dan kejatuhan yang barangnya yang disusun. Iya, dan waktu itu langsung meninggal di tempat kah atau? Enggak, jadi waktu dibawa ke perjalanan, tapi dari tempat sekitar sini sampai keluar tuh mengeluarkan darah. Jadi memang lantai ini juga saya lihat gitu, karena mengingat dulu juga pernah ada satu peristiwa di mana banyak orang yang dikumpulkan, kemudian dilakukan seperti interogasi, internir, dan juga ada penganiayaan di sini. Numpuk-numpuk banget ya? Iya, sebelum dibawa ke tempat yang sebelumnya kita pernah datangi, di tengah perkebunan gitu. Oke. Ini nanti akan kita bahas, tapi saya di stop dulu. Saya suruh tanya Mas D ketika tadi coba saya untuk kesana, apa yang dirasakan. Jadi sebenarnya malah langsung visual. Nanti dikoreksi ya kalau misalnya ada yang keliru. Jadi hampir sama dengan yang Om ceritakan, anaknya kecil segini, entah laki-laki atau perempuan, dia telanjang tapi rambutnya itu panjang, mungkin sampai 3 meter atau 4 meter kayak gitu. Itu bayi bajang itu Mas. Oh gitu? Iya. Nah. Itu ada satu, yang lain rambutnya nggak sepanjang itu, tapi teman-temannya kayaknya banyak. Ya, itu yang paling tua sih Mas. Kemudian di sekitar kita, di langit-langit ini, mohon maaf ya, banyak yang bergantungan, gondal-gandul. Ya, jadi ini tepat di atas kita ini. Ini sosok White Lady. Ada White Lady juga? Iya. Tapi mereka biasanya single ya, nggak punya momongan. Ada beberapa yang punya momongan. Ternyata ada juga beberapa pelaku-pelaku ini, kalau saya lihat itu serapan juga sih Mas, macam-macam yang kesini. Mereka yang waktu hamil ada yang melakukan suicide, terus kemudian ada yang waktu hamil melakukan aborsi tapi gagal, mati semuanya. Yang kedua tadi itu gendong anak, jadi kayak kuntilanak dan anaknya, gitu, dan kayak menina bobokkan gitu Mas di sini. Banyak apakah itu kunti semua atau ada yang memang dia gantung diri terus dia masih mewujud jasad terakhirnya? Ada yang seperti itu. Gitu. Ada yang sih saya lihat menggunakan kain gitu. Tempat ini menjadi representasi ataupun perwakilan dari tempat hunian Belanda dulu yang pernah ada, sehingga residual memori yang berkaitan dengan kolonial justru nggak kuat di sini karena sudah dihuni macam-macam begitu.
Dan mungkin malah sebelum kolonial, ketika Om Bo tadi cerita ada kunti-kunti, saya malah kayak membayangkan ada pohon besar banget di sini. Mungkin sebelum ini dibangun atau apa itu? Iya, itu jauh satu komunitas yang sudah ada. Wih. Ya, tapi ini sebelum Besar kita coba eksplor yang daerah sana. Bentar Om. Kemana dulu Om? Kita ke sana aja. Hati-hati loh, ini ada. Ya, kita lewat sini. Yuk teman-teman, ikutin Om Ho pelan-pelan tapi. Mas D, Ya. coba sekilas. Banyak airnya Om. Iya, yang dirasakan apa? Misal dapat gambaran di ruang ini tuh seperti apa? Siluman atau sosok atau apa? Hewan. Apa? Reptil. Apa? Kayak buaya-buaya atau kadal-kadal gitu. Iya, salaman dulu Mas. Gitu. Ya. Bukan buaya ini ya, yang suka ghosting-ghosting ya. Itu di depan. Ghosting. Ini buaya apa ya? Iya, jadi ini tuh bentuknya segede biawak. Oh biawak. Ya, tapi ini buaya Mas D. Oh buaya. Jadi memang ukurannya nggak gede-gede amat berarti. Iya, nggak gede-gede amat. Jadi kayak rakyatnya gitu. Terus nanti ini kita akan mengunjungi juga satu destinasi ya yang usianya itu lebih tua dari bangunan ini dan kawasan ini. Tapi masih ada kaitan sama sini ya? Ya, tapi sebelumnya nanti kita ke sana dulu. Boleh? Kita coba sembari Mas D ini di download aja ceritanya. Waduh, download. Ini ya Om Ho, saya membayangkan buku Jagat Lembut yang dulu kita tulis. Iya. Kayak di sini tuh buku benerannya gitu. Iya, ini jadi kalau dulu kita Jagat Lembut itu teorinya, ini kuliah lapangan. Ya kita ketemu langsung di sini. Ketemu ya. Terus jadi kayak penangkaran sih Mas. Penangkaran. Ya kalau kita ngeliat di penangkaran buaya itu kan dikolamin gini. Oke. Terus ini tuh banyak banget, nggak bisa dihitung. Tapi warnanya itu kalau biasanya kan hijau ya. Ini tuh warnanya ada yang kuning sama putih. Itu menandakan apa yang grid atau? Ya itu sebenarnya grid sama memang ini bentukan dari suatu entitas kerajaan buaya gitu yang ada di sana. Terus ini kenapa saya ajak ke sini? Sebenarnya di sebelah sini ya, kalau biasanya makhluk astral yang sering dijumpai kan Candy Ghost, kemudian White Lady kayak tadi, ya Black Giant, itu ya memang seperti itu ada, tapi kita menemukan yang baru. Apakah itu? Ini disebut dengan JRK. Jerangkong. Oh, ini juga ada di ini. Skeleton Man. Buku Jakarta Lembut. Iya. Jadi dia memang tulang. Iya. Tulang manusia. Iya, di sini sih. Jadi kalau mungkin dulu Sobat Javanica waktu sekolah itu pelajaran biologi. Nah, di laboratorium. Ya, yang kayak gitu. Kayak siluman tengkorak putih. Gitu loh Mas Di. Oh, iya. Di sebelah sini. Dan sebenarnya kalau apa yang dirasakan, kenapa ada seperti ini? Sebenarnya dahulu itu pernah tempat ini ketika menjadi satu kantor. Itu dipakai juga oleh petinggi-petingginya untuk melakukan ritual-ritual tertentu yang tidak asing dengan kita. Ritual dari anggota Balsem. Oh, ini berarti bangsa Belanda, bangsa Barat ya yang melakukan tapi ritual. Tapi juga ada ini karena terjadinya di tahun 1930-an sekian, ketika kondisi dari pabrik sendiri tidak stabil. Saya tangkap ada beberapa orang yang ketika ada satu pertemuan di sini itu seperti ada pertama mereka menyampaikan pidato seperti urusan administrasi. Jadi ada penyampaian dari kepalanya ataupun ketuanya yang dianggap tetua di situ. Terus ada pelantikan anggota baru dan macam-macam. Baru yang kedua ini mereka memanggil sosok entitas astral yang kuat untuk datang ke sini. Dan ada satu persatu peristiwa yang menurut saya itu kejam ya. Dalam artian persembahannya itu yang diberikan memang dibawa ke sini itu sudah kondisi mayat sih Mas. Tapi seperti ada satu ritual memanggil itu tertentu, kemudian dikuliti Mas tubuhnya.
Setelah dikuliti diapakan? Mereka tanam, tapi tidak di sini ditanamnya. Dan ketika sudah berjalan beberapa hari, yang di bawah ini tulang belulang. Kemudian itu yang mungkin mewujud jadi jerangkong itu. Jadi saya melihat memang ada tidak lebih dari 2, ada satu di sini, satu di sana, itu jalan, tapi krek gini Mas. Kalau tidak lebih dari 2, ya jadi jalannya itu gini. Apakah itu pasangan Om? Atau bukan? Bukan. Memang ini jenis kelaminnya laki-laki sih. Jalannya gini Mas. Kayak zombie. Kayak gini. Enggak gini. Pelan-pelan gini. Tapi ini tulang. Gitu. Gini. Ininya rahangnya bisa kayak itu. Udah Om, yang ini nggak usah. Iya. Jadi memang ada yang sudah dibawa itu dalam bentuk kerangka. Ini rahangnya gini-gini. Kalau. Ya, tapi full kerangka ya. Dan bersih Mas. Ini nanti kita ambil satu tuh. Maaf ya. Berat banget ya. Dinaikin bajang dulu. Bajang. Gendong. Ada satu tempat itu ada satu pohon, seperti ada pohon besar, kemudian sungai, dan anehnya ini memang lebih tua dari ini secara entitas penghuninya, dan menjadi tempat buangan-buangan ya seperti tadi sudah kita ceritakan. Ada pembuangan orok ya, kemudian mayat, dan ini memang menarik karena ada satu kerajaan di sana, dan ketika ini dibangun ada satu kesepakatan bahwasanya harus memberikan seperti sesaji ataupun tumbal sana. Karena saat pembangunan juga dulu mengalami gangguan-gangguan, bahkan ketika ini menjadi pabrik yang terakhir itu juga sering mengalami kegangguan-gangguan. Kalau gangguan-gangguan itu yang terberat ya, yang di sini yang mungkin bisa cari informasinya, pernah nggak sih gangguan sampai korban jiwa atau nyawa? Kalau yang kecelakaan kerja tadi sih salah satu contohnya, tapi kalau hanya menyampaikan aspirasi biasanya ataupun demo, kalau ini kurang sajen atau apa ada. Oke, kita ke sana mungkin. Boleh. Ya, pasti ini nanti. Sudah selesai ya? Iya. Apa ini? Kok ada dot bayi? Iya. Kok ada dot bayi? Pak, hari ini tuh semuanya banyak surprise banget. Iya Pak. Boleh dipegang nggak sih Om? Boleh, Mas Dia megang aja. Ternyata tempat ini sih lebih banyak didominasi kebanyakan anak-anak kecil memang, Mas Di. Iya, ya memang ada sosok yang tadi itu karena korban aborsi, kemudian pembuangan anak jin juga, terus tuyul sih juga ada di sini. Dan saya juga menangkap ini hanya sebagai simbol ya, entah tujuannya untuk apa, tapi memang mereka seperti beberapa orang yang datang itu menawarkan diri untuk adopsi. Iya. Seperti itu. Gitu. Kemudian ini Om, saya tertarik dengan ini sih adanya ini entah benar entah enggak, dengan adanya dot di sini, orang yang datang ke sini itu dalam tanda kutip hunting ya, mancing ya, kayak dipancing pakai apa, misalnya nih Om, dipancing pakai ini, kemudian nanti sananya datang, kemudian itu yang dibawa gitu atau gimana? Iya, jadi seperti halnya memberikan mainan ya. Mereka memberikan mainan, terus ini saya juga melihat ada beberapa ini yang diisi dengan susu, kemudian ditaruh, itu seperti halnya ngundang. Dan sajen-sajennya karena ini anak kecil biasanya yang disukai oleh anak-anak kecil ya, berhubungan seperti itu apa, karena saya juga pernah melihat ya ada orang yang datang dari jauh sini itu seperti bawa beberapa anak-anak di sini tuh untuk diperjualbelikan kemudian. Kejadian kecelakaan yang dekat dengan jembatan ke sana itu memang sedikit entitas berbeda dengan yang pertama tadi kita temuin. Itu memang sengaja dipasang, dan dia bilang
kuotanya itu sudah maksimal gitu nyari. Tetapi beberapa seperti orang tiba-tiba terjatuh, nabrak ini ya, nabrak kecelakaan tuh nggak ada apa-apa. Sering ditampaki anak kecil yang bermain di tengah jalan atau nyebrang, gitu. Oke Om. Ya. Udah ini ya, udah clear ya, selesai ya kira-kira di sini. Iya. Kaget juga tadi ada. Iya Mas. Oke teman-teman, Sobat Javantika, habis ini kita mau beranjak ke lokasi yang tadi Om mau ceritakan, terus kita berdua. Mana sih? Tolong lampunya dimatikan dulu ya. Matikan berapa semua? Matikan semua, minta tolong. Atau sisain satu kayak gini. Sisain satu boleh? Ya segini aja. Nanti di situ aja. Oke. Agak diredupin. Diredupin sedikit, minta tolong. Ini loh Mas Di. Oh itu. Jadi nyalain nggak apa sih? Pak Mas Di, mau ditanyakan apa atau yang dirasakan apa? Oke, non sewu Om. Iya. Tadi Yang Simbah, dilihat apa? Simbah Putri. Iya, iya. Oh iya. Iya. Tadi waktu Om mau nyanter-nyanter, beliaunya di situ. Iya. Ya. Ya itu sebenarnya beliau juga salah satu sesepuh ya. Ini memang usianya jauh lebih lama. Jadi keadaan sungai itu dulu lebih luas, lebih jembar gitu. Terus memang ada satu entitas kerajaan buaya yang menghuni di situ. Tapi ketika pabrik ini dibangun, kantor ini dibangun, itu entitas itu terpecah menjadi dua, Mas Di. Jadi ada yang satu entitas itu masih murni, yang satu sudah terkena hawa manusia. Yang sudah terkena hawa manusia ini itu karena mereka seperti halnya sudah terlena dengan kehidupan duniawinya manusia. Seperti halnya dikasih sesaji, dikasih makan. Terus juga mereka kemudian menawarkan diri untuk membantu seperti calo gitu dengan mengumbar, menjanjikan sesuatu ke orang. Atau mungkin ini ya, ada yang digunakan untuk dimanfaatkan maksud tertentu kayak gitu. Dan mereka yang masih asli akan tetap ada di situ dan tidak akan mau ataupun mudah berinteraksi dengan manusia. Satu hal, ketika kemudian mereka dari awal yang minta menyan, minta rokok, minta kopi, akhirnya minta darah, saat orang kemudian tidak memberi makan itu, mereka akan ngambil makhluk hidup yang ada di sekitar. Sebagai contoh, saya mendengar cerita nih Mas. Iya, saya juga ada rumor ini Om. Apa itu? Ada hewan ternak yang dipelihara di sini tiba-tiba mati. Rata-rata mati. Iya, seperti itu. Gitu. Dan memang ada beberapa orang-orang yang gini. Mereka menyamakan orang yang pikirannya kosong, tidak pernah ibadah.
atau negatif lah ya, itu pikirannya menyampaikan seperti hewan, maaf gitu. Sehingga beberapa kejadian kecelakaan ataupun pembuangan residu di sana itu yang mereka isap, Mas Di. Jadi hewan-hewannya itu ketika yang diternak di sini ketika nggak ada selamatan mati. Mereka itu buaya tapi ukurannya itu gimana ya, kayak komodo, dragon gitu, terus kadang terlihatnya kayak sosok gugup gitu yang ngisap hewan ternak gitu. Kalau saya sih ini secara visual yang nyamber tadi memang kayak reptil, Iya, bentuknya reptil. Memang reptil tapi ini loh Mas, jadi kayak cloningan atau mix manusia dengan buaya. Manusia dengan buaya? Iya, jadi sosok manusia buaya. Jadi badannya itu melata seperti buaya, seperti manusia, tapi ada sisiknya campur kok menah. Jadi ada punggungnya itu yang bentuk, terus tangan kukunya juga, tangannya ini membentuk seperti buaya, mukanya juga buaya tapi badannya manusia. Ini terjadi begini, sosok siluman ini kemudian akan seperti menyerupakan diri dengan manusia dengan menghisap ataupun menarik sifat-sifat kehewanan atau sifat binatang dari orang itu, Mas. Jadi misal orang kesini tujuannya untuk tamak ya, minta kekayaan untuk pesugihan, kemudian minta nomor, minta pangkat, ilmu dan macam-macam, itu diserap oleh mereka. Kemudian mereka memanifestasikan, mewujudkan dirinya itu menyerupai manusia ini tapi badannya hewan. Jadi siluman di sini. Sosok yang keluar narik dari atas itu memang merangkak seperti buaya tapi badannya semi manusia. Kemudian kalau tadi kita sempat nih anginnya datang. Iya ya. Ini biar tidak apa-apa. Ini kenapa? Aman ya? Aman. Ini jadi saya melihat ada satu sosok chicken lady ya, yang ada di pohon sebelah situ. Itu tadi ada sayap-sayap suara ayam. Ini sudah itu, dia sudah berubah. Dan memang biasanya kan ukurannya ukuran manusia normal ya 170 cm gitu. Tapi ini tinggi Mas Di, sepohon itu. Sosok kuntilanaknya tinggi. Dan merah? Seperti enggak putih. Dan seperti manggil ini. Kenapa? Manggil teman-temannya yang dari dalam. Jadi ini pada berlarian tuh di situ. Kita lihat ngumpulnya di sini semua. Jangan-jangan ini yang tadi di dalam diceritakan itu ikut ke sini? Iya, itu. Jadi ini memang ada dua entitas yang ada di sini ya. Pertama siluman buaya, kemudian ini kelompok ya kunti-kuntian ya seperti itu. Tapi saya lebih tertarik membahas yang siluman buaya itu karena sejatinya begini, ketika kita berinteraksi dengan makhluk astral dengan tujuan negatif dan kita membawa sifat-sifat kehewanannya, itu akan menjadi satu hal yang celaka karena seperti tamak, iri, dengki, ganas, kemudian juga tidak bisa berpikir kritis ataupun tidak bisa berpikir secara logis, membabi buta, tidak bisa berpikir panjang. Itu gambaran sifat-sifat hewan, Mas. Dan ketika kita kesini bisa dibodohi dan tanda kutip, kita memberikan satu sesaji dan ada perjanjian di situ, maka energi binatang kita itu yang akan diserap kemudian akan ditampilkan oleh sosok ini gitu. Jadi ada korin kita yang menjadi jaminan ke sana. Gitu Mas. Jadi juga ya. Iya, ini memang ketika berurusan dengan spiritual ataupun metafisika magis itu kita harus berpikir tenang tentunya, dan kita punya sangu ya ataupun bekal itu baik lahir dan batin. Agar kita kalau mau dibelokkan dapat bisikan gaib yang menjerumuskan, kita bisa memfilter itu semua. Setidaknya inilah ya kalau boleh disederhanakan, hati pikiran dan tingkah laku ini tetap dijaga biar kalau kita punya pikiran bersih mau dipengaruhi kayak gimana pun saya rasa juga ada kita sendiri yang menjaga. Tentunya pikiran itu bisa dimanipulasi tapi hati tidak pernah bohong atau rasa itu tidak pernah bohong. Jadi ketika rasa kita sudah dikalahkan dengan pikiran dan nafsu kita, maka sejatinya pikiran ini sudah mengendalikan nafsu-nafsu kita ataupun nafsu kita yang kemudian mengendalikan sifat kita. Gitu. Sehingga ketika ini tidak bisa kita kuasai dan kita berinteraksi dengan hal-hal yang bersifat magis,
akan terjerumus di situ. Begitu. Dan bentukan ini tadi adalah lambang dari itu semua. Jadi celaka jika orang kemudian memiliki sifat-sifat seperti hewan itu, ya wujudnya seperti itu Mas, secara entitas mistisnya ataupun metafisikanya seperti itu. Jadi itu ya harus kita maintenance atau yang kita pelihara. Ada sesuatu yang muter. Iya, seperti itu sih. Ya itu pesan sih yang disampaikan dari semua yang sudah kita kunjungi pada kesempatan kali ini ya. Pertama kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan tempat seperti ini untuk pembelajaran. Kita tetap syukuri kepada pengelola dan juga entitas gaib ataupun mistis magis itu tidak semuanya negatif, walaupun senegatif-negatifnya. Karena jika niat kita baik, kita diundang dan kita diberikan pembelajaran hidup seperti apa. Jadi yang kita bisa petik hari ini, kendalikan sifat liar kebinatanganmu, gitu yang disampaikan seperti itu. Itu sih Mas. Ya, akhir kata ditutup dengan gerimis ini ya. Iya, ini sudah sih. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan ini. Tetap berikan dukungan kepada channel Kisah Tanah Jawa dengan memberikan like, subscribe, kemudian yang belum join ke member boleh coba-coba join seperti itu. Kemudian terima kasih ya Ho, teman-teman semuanya, kru semuanya. Habis ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan kemana? Nah, nanti akan kita berikan info di trailernya, di teasernya seperti itu. Yum, kita pamitan. Ya, akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Salam rahayu. Ya, Mas. Monggo. Ya. Kasih minum. Dibantu dulu aja.